warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Bapak? Sekarang masih semangat ya untuk pembelajaran perencanaan pembelajaran mendalam ini? Semangat, alhamdulillah. Ya, tadi sudah sudah dicairkan ya dengan senam Popong. Tadi betul kiranya kita semua untuk melakukan SBG ini. Sehingga sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Ibu Bapak, di sini adalah merupakan bukan akhir dari pembelajaran mendalam yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Fitria, kemudian Bu Rini Atika. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam perencanaan pembelajaran. Mohon maaf ya, Ibu Bapak, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, lebih bisa atau lebih segalanya, tetapi saya ini merupakan ada tugas menyampaikan bahwa ilmu yang saya dapat semenjak sudah pembelajaran mendalam pelatihan kemarin. Nah, saya sampaikan, maka punten upami ngalampungan Ibu sareng Bapak. Nah, di sini saya juga percaya pada Ibu Bapak sudah membuat RPPM. Kira-kira Ibu dan Bapak adakah atau masih ini Ibu Bapaknya masih barusan tadi sudah mencair di segala rupa, belum berkesadaran lagi sesudah tadi adanya SDG ya. Nah, di sini bahwa kita sebagai pendidik ya, untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, kita itu apakah RPP harus ada atau tidak Ibu Bapak? Nah, harus ada. Kenapa? Ibu Bapak Ada tapi tidak tertulis. Harus ada. Meskipun kata tadi Pak Farid ada tapi tidak tertulis ya, karena sudah hafal ya. Nah, di sini bahwa kita harus mempunyai atau harus membuat perencanaan. Segala sesuatu harus direncanakan dulu. Meskipun tadi kata Bu ini hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kita harus mempunyai tolak ukur dari rencana pembelajaran di sini, Ibu Bapak. Nah, di sini berhubungan dengan sekilas dengan karakteristik kurikulum, di mana ada 6, kemudian ada dinamis, fleksibel dan responsif, kemudian yang kedua berpusat pada peserta didik, yang ketiga pembelajaran terpadu, kemudian yang keempat relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat, yang kelima pengembangan keterampilan tingkat tinggi dan pemanfaat teknologi digital. Ini karakteristik kurikulum yang diaplikasikan dalam pembelajaran mendalam. Jadi mendorong peserta didik untuk berkolaboratif, tidak hanya memahami saja, tetapi tadi harus ada mengaplikasi dan merefleksi. Itu merupakan prinsip dari pembelajaran mendalam. Nah, Ibu Bapak, ini utama dalam rencana pembelajaran di sini ya. Ada 4 bagian. Sebenarnya Ibu Bapak juga sudah membuat rencana dari dulu-dulu bahwa ada bagian-bagian ini, hanya belum secara runtun, bukan berarti acak-acak, tapi maksudnya dikelompokkan secara lebih spesifik. Oke, Ibu Bapak, masih ada? Ya, lanjutkan. Lanjut. Nah, di sini ya, bagiannya ada identifikasi. Ada identifikasi. Yang pertama, identifikasi. Apa yang identifikasi oleh Bapak Ibu untuk membuat rencana pembelajaran? Kemampuan awal. Kemampuan awal. Ada ya di sana bahwa yang pertama adalah tadi betul bahwa PJK kemampuan awal peserta didik. Yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Rini untuk kesiapan belajar peserta didiknya bagaimana. Dengan cara apa Bapak Ibu mengukur kesiapan awal dari murid? Adanya betul, Pak Rizky, adanya pretest. Jadi sebelum pembelajaran adanya pretest. Apakah kita membuat pembelajaran di sini langsung membuat hipotesis? Oh, si anak ini ya, hipotesis kira-kira dalam penjumlahan sudah bisa. Apakah bisa seperti itu untuk merencanakan pembelajaran Ibu Bapak? Nah, kita jangan berangan-angan, tapi harus sesuai dengan fakta tadi. Di dalam perencanaan kita mengidentifikasi kesiapan murid dengan tadi salah satunya menggunakan pretest.
boleh dengan pertanyaan pematik. Itu juga ibu bapak juga sudah menuliskan waktu di RPP sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa yang diidentifikasi tadi pertama adalah kesiapan belajarnya. Yang kedua apa? Ibu bapak bisa dibaca di slide. Memahami karakteristik materi pelajaran. Jadi mata pelajaran di karakteristiknya ditelaah atau diidentifikasi. Gitu. Mata pelajaran ini nih menggunakan model apa? Model pembelajaran apa? Seperti tadi pertanyaan dari Pak Diki juga, bahwa menentukan model pembelajaran yang bagaimana. Nah, kita ini berhubungan dengan ini ya Pak ya, model yang tadi yang itu mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Itu. Kemudian yang ketiganya menentukan dimensi lulusan. Tadi juga sudah disinggung, ada berapa Bapak Ibu masih ingat? Dimensi lulusan ada 8. Nah, di dalam RPP di sini apakah harus dituangkan semuanya? Kira-kira Ibu Bapak? Nah, betul. Ya, betul. Bu Heni juga betul bahwa harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita akan jelaskan di proses pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi di sini ada 8. Nah, karakternya di sini lihat mana bahwa lulusan yang kita inginkan dalam pembelajaran materi ini dalam satu kali pertemuan. Misalkan pola bilangan di matematika. Di matematika ada 3 pertemuan nih. Nah, tidak seharusnya satu pertemuan 8 DPL, tidak. Tetapi minimal di sini pertemuan pertama misalnya ada 4, pertemuan kedua ada 2, kemudian pertemuan terakhir 2. Jadi tercapailah semua dimensi lulusan tersebut. Itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Ibu bapak, mungkin yang lalu juga sudah pernah mengerjakan atau membuat rencana pembelajaran, meskipun ATM tadi kata Bu Rini disinggung, ambil, tiru, kemudian modifikasi. Nah, modifikasi itu yang paling utama, gitu ya. Nah, di sini bahwa ada tujuan pembelajaran. Kita membuat tujuan pembelajaran turunan dari mana? Apakah kita tanpa melihat apa tujuan membuatnya? Dari mana, Ibu Bapak? Betul, Bapak. Betul ya, tadi bahwa menentukan tujuan pembelajaran yaitu diambil dari capaian pembelajaran CP. Di dalam tingkatan SMP, fase apa yang kita laksanakan? Fase apa? Berada di fase mana? Fase D, betul. Gitu ya. Berapa tahun fase D tersebut harus diselesaikan? Betul, dari 3 tahun. Jadi selama 3 tahun fase D itu diselesaikan. Meskipun gini, pelajaran matematika nih kelas 1 tidak bisa, kelas 7 tidak bisa menjumlahkan atau mengalihkan bilangan bulat. Nah, pas kelas 2 ada pelajaran matematika lagi di tes 2 kali 2 1, 2 kali 2 5, 2 kali 2 4, gitu ya. Jadi merupakan pertanyaan terbuka. Nah, berarti kita analisis bahwa anak ini belum tuntas dalam pembelajaran dasarnya dalam penjumlahan. Nah, kita jangan seperti ini, Gus gelas gua tuh bisa kena nyetak, bisa kena perkalian, gitu kan? Ya, gitu. Jadi perasaan kita ini, emosi kita itu jangan seperti itu. Kita harus mengolah tadi, harus memuliakan peserta didik dengan olah rasa, olah hati. Kita kalau dia misalnya, dia masih bodoh misalnya, apakah hati kita akan merasa sakit, apalagi orang tuanya? Nah, itu kan itu yang di pembelajaran mendalam ini harus ada olah rasa, olah hati di sini. Jadi si anak jangan bikin down. Gara-gara bisa ya, pembelajaran ya malah diambil ya. Takutnya seperti itu si anak menjadi down, tidak mau mengikuti pelajaran selanjutnya. Kadang-kadang ada pelajaran matematika mah nggak mau ikutan karena ada tamaran perkalian 11 misalnya. Jam terakhir. Gitu ya. Nah, itu bahwa tadi pola pikirnya tetap si anak ini. Jadi kita sebagai pendidik harus menumbuhkan PPB. Apa itu tadi Bu PPB? Pola pikir. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Pola pikir bertumbuh. Jadi harus menumbuhkan si anak itu bahwa pembelajaran ini harus diikuti. Gitu ya. Merupakan kebutuhan, bukan kewajiban tadi. Ya. Kebutuhan bahwa saya butuh nih pembelajaran matematika biar dalam kehidupan sehari-hari bisa mengaplikasikannya. Itu untuk pendesain pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran betul dari CP ya. Kemudian dilanjut menentukan kerangka pembelajaran. Tadi yang dibahas dari awal oleh Bu Fitria dan Bu Rini bahwa adanya kerangka pembelajaran.
Ada berapa kerangka pembelajaran, masih ingat Ibu Bapak? Ada 4. Yang pertama adalah strategi atau praktis pedagogis. Di mana praktis pedagogis ini adalah mencari metode. Tadi juga sama berhubungan adanya metode pembelajaran. Materi ini kita masuk pembelajaran apa? Apakah masuk ke PBL, PJBL, atau STAD, atau jigsaw? Banyaklah strategi atau model pembelajaran di dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik tadi mata pelajaran. Ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran. Sebenarnya ini juga sudah dibahas, hanya harus diterapkan di dalam rencana pembelajaran melibatkan kemitraan pembelajaran. Apakah kemitraan pembelajaran itu Bapak, Ibu? Kemitraan pembelajaran yang bagaimana? Berhubungan dengan sosial, bisa betul dengan narasumbernya misalkan dari luar. Ini kita nih di peserta didik ada orang tua misalkan tentang dagang, berhubungan dengan matematika, aritmatika sosial. Tidak hanya selalu didatangkan, boleh didatangkan untuk kemitraan pembelajaran, boleh juga tidak Ibu Bapak. Kita bisa memanfaatkan tadi teknologi digital. Kita punya handphone nih, si anak-anak kan dilarang membawa handphone kalau mata pelajaran tidak diperkenankan untuk membutuhkan digital. Tetapi anak-anak suka apa? Bukan mengkhianati lah, suka melenceng dari menyalahgunakan, betul Ibu, menyalahgunakan. Misalkan silakan pelajaran bahasa Inggris membawa handphone. Nah, bisa online jika pembelajaran bahasa ini. Kalau selain itu tidak, gitu kan ya Bu ya. Nah, si anak tapi malah di pembelajaran yang lainnya pakai game. Nah, untuk antisipasi seperti ini, ya seperti itu. Nah, kita itu punya HP dalam pembelajaran kemitraan, kita bisa gunakan video call dengan orang tersebut. Jadi tidak hanya mendatangkan dari luar ke sini, apalagi harus ada biayanya, ya Ibu Bapak ya, mengeluarkan biaya. Tidak Bu, diundang ke ngasih amplop mah, ke ngasih susu bu mah, gitu kan? Nah, untuk antisipasi seperti itu kita bisa memanfaatkan digital. Nah, dengan media pembelajaran yaitu handphone kita sendiri. Kita lihat meskipun ada ini ya, ada infokus, kita bisa melihatnya, itu masuk kemitraan pembelajaran. Ada juga peserta didik juga sama, itu merupakan bagian dari kemitraan pembelajaran. Atau lintas ilmu. Kita nih pelajaran ilmu matematika ada pola bilangan. Pola bilangan di sini bisa melibatkan mata pelajaran IPS tentang pola pertumbuhan penduduk. Kita bisa melibatkan, ada waktu senggang nggak Ibu? Misalkan mata pelajaran IPS, ada waktu senggang dia pada jam akhir, itu bisa dikatakan kemitraan pembelajaran. Gitu. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini yaitu termasuk ke dalam lingkungan fisik. Di dalam kelas ada lingkungan pembelajaran berupa whiteboard. Kemudian ada CEMI atau penghapus, itu merupakan lingkungan belajar. Terus pemanfaat digital. Pemanfaatan digital tadi bahwa media pembelajarannya menggunakan media handphone. Itu media pembelajaran, itu bagian yang kedua. Yang ketiganya pengalaman belajar. Nah, tadi juga sama. Jenis pengalaman belajar atau bagian-bagian pengalaman belajar ini dituangkan dalam RPP juga Ibu Bapak. Tadi pengalaman belajar kita merancang. Apa yang ditanamkan dalam pembelajaran, pengalaman belajar, pembelajaran mendalam? Ibu Bapak, pengalaman belajar apa? Ada prinsip kesadaran. Nah, tadi prinsip berkesadarannya harus kita bersadaran. Kemudian bermakna, membedakan, itu prinsipnya. Nah, kita masuk ke pengalaman proses pembelajarannya. Memahami, Betul. Aplikasi. Tepuk tangan buat kita semua sudah. Nah, terima kasih. Nah, itu pengalaman belajar harus secara mendalam di bagian-bagiannya dituliskan. Lebih menjerau lagi, lebih mendalam lagi. Tadi kan cuma teori-teori saja, nah sekarang dituangkan dalam RPP. Sebenarnya dari awal sampai akhir itu ada prinsip dan pengalaman belajar. Nah, di bagian kegiatan inti di sini, yaitu yang paling dalam, bahwa kita itu menerapkan pengalaman proses pembelajaran, yaitu pembelajaran mendalam. Jadi kegiatan inti. Sangat mendalam, jadi intonasi itu juga sangat mendalam, nah gitu maksudnya.
belajar, di mana ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, bagian terakhirnya ada assessment yang barusan Bu Rini jelaskan. Assessment ada yang bahasa Indonesia assessment itu tergantung Bapak Ibu yang enaknya mana lah. Bahasa Inggris beda. Beda, lidah bahasa Inggris dengan lidah matematika beda. Assessment. Di sana ada 3 tahap bahwa assessment pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Ada istilah yang keren nih Bu ya, assessment as learning. Ada assessment for learning. Dan terakhir assessment learning. Ya, jadi ada assessment. Nah, bagian-bagian tersebut merupakan penilaian dari akhir yang kita proses pembelajaran. Next. Lanjut. Nah, ini bisa diidentifikasi lebih jelas. Itu kan cuma gambaran saja ya Ibu Bapak. Sebenarnya bisa diidentifikasi bahwa kesiapan murid. Nah, ini yang bisa kita ambil bahwa mengidentifikasi kesiapan murid. Tadi kan ada pretest, ya. Pokoknya ada pretest analisis pengetahuan awal. Kemudian boleh dengan observasi, boleh dengan pertanyaan pemancing itu bisa diadopsi dari karakter ini. Kita lanjut yang kemudian karakteristik mata pelajaran sebagai dasar pelajaran yang berperan penting. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Tadi sudah ya bahwa melihat dari ini diulas kembali. Jadi bahwa dalam RPP itu dicantumkan 8-8-nya. Jadi tidak hanya dimensi profil lulusan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mau bernalar kritis. Yang ketiganya misalkan kolaborasi. Yang keempatnya misalkan kemandirian. Tidak hanya ditulis 1, 2, 3, 4, tetapi ditulis semuanya. Ada 8. Nah, kita checklist. Yang mana nih yang masuk kata karakteristik pada mata pelajaran di checklist. Gitu. Kenapa dimunculkan? Kira-kira Ibu kenapa harus dimunculkan 8 DPL tersebut? Profil lulusan. Supaya diingat. Sip, mantap. Ya, supaya diingat. Betul ya? Biar mendalam ingatannya. Gitu, biar menjeruk. Bahwa tadi ya. Kadang-kadang kita nggak hafal kalau tidak melihat membaca kita ngeblank. Ini udah 8 pembelajar adipensi profil lulusan tadi teh. Ternyata kalau kita buka RPP ini, oh iya ada 8. Jadi dilihat, dibaca, ya. Nah itu alasan kita adalah 8 profil lulusan. Nah ini diulas kembali tadi udah. Kita next aja lah. Nah, skip aja. Desain pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran. Teorinya ini taksonomi tadi sudah, kemudian pada taksonomi Solo belum, sudah tadi diulang lagi. Praktis pedagogis, kemitraan tadi sudah. Nah, ini berkesadaran juga sudah. Kita alhamdulillah bagian next aja ya. Ya udah jadi. Sebenarnya ini udah bagian modul 5 untuk materi ketiga. Sebenarnya sudah Ibu Bapak RPP ini jadi. Dari kuasai. Kita prakteknya. Nah ini bahwa dicontohkan yaitu komponen minimum perencanaan pembelajaran. Kita kalau kita tidak membuat perencanaan pembelajaran, kita tidak sempat nih membuat pembelajaran. Masuk ke kelas kira-kira bagaimana ya kita kelas mata pelajaran ya sampai bingung. Kita pengalaman pribadinya. Kadang salah kelas salah kamar. Salah buku. Dengan perencanaan kita 17-8. Nah itulah manfaat adanya RPP. Kita bisa merencanakan. Nah, meskipun tidak sesuai dengan aplikasi. Harapan kita misalkan ini ingin sukses ingin apa, tapi kan Allah berkehendak lain. Gitu ya. Rencana kita di sini, sama. Kita tadi seperti diuraikan bahwa persepsi 10 menit, ternyata 5 menit nyampe
Menyarankan mudah, hanya memberi pilihan. Terus pengalaman menyarankan. Itu. Nah, di sini identifikasi yang diberikan seperti ini dalam pembelajaran mendalam, ada dimensi profil lulusan, kemudian tujuan pembelajaran, praktik pedagogisnya, ada di sini, kemudian Checklist. sebenarnya ada identifikasi, desain pelajaran dan asesmen gitu. Hanya lebih jelasnya, Bu, gambaran lagi mah bingung kene, mana aku contohnya cenah. Contoh di sini bukan berarti ini adalah RPP yang terbaik, RPP yang sebagai contoh adopsi, bukan. Ini hanya gambaran-gambaran saja bahwa setelah pelatihan kemarin, saya pahamnya sampai di sini. Mungkin nanti ada share dari ibu bapak yang pahamnya, persepsi saya mah seperti ini. Ya semangat ya, kolaborasi gitu ya ibu bapak. Dikeluarkan lah ibu bapak model pembelajaran kita. Sadar. Nah, di sini. Ya. Nama istilah ngomong. Nah, di sini dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Ibu bapak istilahnya juga, ibu bapak mau bilang RPP, RPM, modul ajar, itu terserah ibu bapak. Yang enaknya gimana? Ya. Mereka belajar. Yang penting ada kegiatan mendalamnya. Nah, di sini bapak ibu bahwa perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian ada perbedaan RPP dengan modul ajar. Kira-kira Bu, ada RPP, ada modul ajar. Kira-kira perbedaannya atau apa? Perencanaan, kalau modul materi. Mantap. Meskipun buat Bu cek abi mah perencanaan teh ini modul ajar ini gitu ya. Hanya tadi lebih spesifiknya perbedaannya hanya berencana saja. Kalau RPP, kalau modul ajar ada materi yang disisipkan, ada materi yang dilampirkan. Misalkan kita buat nih modul ajar. Pas kali saya ke bapak, otomatis namanya modul ajar, judulnya modul ajar. Nah, adanya isi balelo modul ajar. Disisipkan materi pembelajarannya. Oh ya. Itu ya, itu modul ajar. Tapi untuk RPP materi pembelajaran dalam perencanaan, ibu bapak, kira-kira di sini sudah menerapkan prinsip pembelajaran Bu di bagian mana? Bagian mengembirakan dan susurian wae. Nah, seperti itu ya ibu bapak. Ya. Itu mah hanya iklan saja. Nah, ternyata kemudian sebenarnya saya introvert, tapi dipaksa untuk lanjut ya, ibu bapak. Nah, itu bagian dari perencanaan pembelajaran modul ajar dan RPP. Perbedaannya hanya dari penyisipan materi. Ibu bapak dihadapkan dengan modul ajar mah seueur modalna. Memang RPP salembar ya. Kan diselapkeun heula aya materi, selapkeun deui aya rubrikna, selapkeun deui tumpukna mah satu mata pelajaran aya 32 lembar. Ya, meskipun itu RPP 1 lembarnya. Nah, dari tadi identifikasi format yang lebih spesifik menurut saya. Tadi kan cuma bagian-bagiannya, tapi menurut saya hasil dari pelatihan kemarin dikasih formatnya seperti ini yang cocok menurut saya gitu. Nah, ada identifikasi, ada peserta didik. Tadi pada pengetahuan awal. Mungkin ada RPP ibu bapak yang ada di depan meja, bisa dibuka. Yang RPP yang dulu ya, boleh sebagai ibu catatan. Ada nggak satupun asa bapak ibu pertemuan. Bisa dilihat di sini bahwa biasanya yang dialami saya sendiri aja lah. Dalam pengetahuan awal biasanya langsung peserta didik dapat atau peserta didik telah memiliki pengalaman informal dalam mengenali pola bilangan sederhana. Langsung kan? Nah, tahu dari mana peserta didik itu
bahwa paham terhadap materi aja. Apakah kita langsung membuat rencana pembelajaran nih, tanggal sekian kelas amanah, bahwa materinya ini, strateginya ini gitu. Apakah langsung bisa dibuat tanpa melihat adanya fakta? Apakah bisa Bapak Ibu? Jadi bisa, betul juga bisa dengan cara hipotesis, berangan-angan melihat biotek kira-kira, ternyata hasilnya jong. Jadi harus sesuai fakta untuk sekarang Bapak Ibu. Boleh, misalkan gini nih, tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya, Ibu Bapak, kita ini akan masuk ke kelas mana sudah ada jadwalnya. Berarti kita langsung membuat rencana pembelajaran untuk masuk ke kelas tersebut. Apakah seperti itu? Tidak. Betul. Ayo langsung kita mah kangge coba-coba silakan. Ya. Kasar. Betul tadi bahwa kita harus adanya ngobrol dulu dengan siswa ini. Nah, satu pertemuan misalkan ngobrol. Nih, kira-kira anak-anak untuk materi pelajaran yang Ibu akan sampaikan, materinya pola bilangan. Nah, dalam pola bilangan, kalian itu harus sudah bisa penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gimana sudah pada bisa belum? Ngobrol ya, dengan bahasa kita aja. Suruh itu belum. Soalnya jasa. Nah, dari dapat ngobrol tersebut, maka kita bisa menghitungnya. Oh, 80% si anak kelas 8C misalkan bisa tentang pemahaman penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gitu. Jadi dapat sehingga dalam pengetahuan awal, dalam rencana pembelajarannya berdasarkan hasil, ada katanya Bu ya di sini, berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, kita itu dapat diketahui peserta didik telah memiliki pengalaman informal dalam mengenali pola sederhana. Jadi berdasarkan kenyataannya. Jadi tanpa jangan angan-angan, jangan berhipotesis. Jadi harus ada satu pertemuan untuk ngobrol untuk mengetahui informasi yang apa yang dibutuhkan siswa butuhkan untuk pembelajaran materi ini. Kemudian kesiapan belajar. Di sini tadi harus ada kesiapan belajar, bisa berdiskusi dengan teman. Kebetulan di sini saya setelah berdiskusi dengan peserta didik sehingga dapat disimpulkan. Nah, jangan sampai biasanya peserta didik telah termotivasi ketika pola bilangan dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari secara visual. Jadi harus ada kalimatnya dulu biar kita paham. Setelah berdiskusi, jadi tanpa diskusi kita kan tidak bisa apakah ini kesiapan siswa ini sudah siap dalam pembelajaran pola bilangan atau tidak. Jadi harus ada berdiskusi dulu dengan peserta didik. PDKT dengan adanya olah rasa, olah hati. Ya Ibu Bapak. Nah, sekarang materi pelajaran. Tadi ada pengetahuan yang esensial. Nah, dalam pola bilangan yang esensial ini materi apa? Ternyata menurut saya di sini bahwa penjumlahan. Jadi si anak harus bisa dulu, itu dasarnya. Das yang paling dasar gitu ya Ibu Bapak. Menjeronya materi yang esensial. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian mengenali pola visual, kemudian menentukan elemen atau bilangan berikut dalam sebuah pola. Ada pengetahuan aplikatif. Dengan aplikatif yaitu penerapan dalam peserta didik. Wah, langsung benar. Menjeroi. Enggak, sambil berjalan saja ya Bu ya. Semuanya ke bagian tengah. Pengetahuan aplikatif dari penerapan konsep ya. Ya, ini mengaplikasikan jumlah kursi dalam barisan pertunjukan yang disusun berjenjang. Misalnya barisan 1 memiliki 5 kursi, barisan kedua memiliki 7 kursi. Jadi peserta didik bisa melanjutkan. Gitu ya. Ada dimensi profil lulusan, di mana di sini bahwa tertera 8 semuanya Ibu, 8 profil lulusan. Hanya kita checking saja bahwa ini pertemuan pertama adalah keimanan dan ketakwaan, kemudian yang keduanya penalaran kritis, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempatnya kemandirian. Di sini maksimalnya DPL yang harus dicapai itu ada 4 setiap pertemuannya. Pertama,
gitu ya. Pertemuan keduanya berarti sisanya balik 2. Pertemuan jadi itu satu kali pertemuan 4, sisanya baru yang belumnya. Jadi satu materi pelajaran semuanya tercapai profil lulusannya. Gitu Bapak. Kemudian kita lanjut tadi bahwa ada DPR. Bahwa kita pembelajaran Ibu Bapak, kita setelah pembelajaran apa yang kita inginkan dalam pembelajaran, proses pembelajaran tersebut? Pencapaian, betul. Pencapaian di sini, pencapaian apa? Lebih spesifiknya? Pencapaian materi yang sudah disampaikan. Materi yang sudah, ya betul. Nah, ini tadi pencapaian ya, materi yang kita ada tujuan pembelajaran. Jadi DPL ini tidak hanya kita menceklis imam rekopaten mana bebas. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu, tapi harus kita mengidentifikasi bahwa mata pelajaran ini akan merujuk ke profil lulusan yang mana. Ya, tidak hanya checklist saja, tapi harus dilihat karakteristik mata pelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran, ini masuk ke desain pembelajaran. CP-nya itu Bapak, capaian pembelajaran di sini tadi dituliskan fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam ya, jadi fasenya dituliskan capaian pembelajarannya. Kemudian tadi lintas disiplin ilmu. Tadi pelajaran saya pola bilangan, yaitu membutuhkan kemitraan pembelajarannya dengan guru IPS. Itu tentang pola pemukiman atau distribusi penduduk. Di sini tidak hanya kebetulan kemarin ada pertanyaan, kebetulan Ibu yang nggak hadir, Bu, bagaimana inquiry kolaboratif dengan kemitraan pembelajaran? Misalnya PKN, Bu, mana cocok di matematika, nak? Sebelah mana cocoknya? Maksudnya di sini tadi pertanyaannya seharusnya ke inquiry kolaboratif, tapi menyinggung dari perencanaan pembelajaran, yaitu adanya kemitraan pembelajaran. Mungkin itu yang ditanyakan Bu ya, tapi tidak hadir di berhalangan ya. Jadi bahwa tidak seharusnya bahwa pelajaran matematika ya cocok jeung pelajaran naon, kudu aya wae. Kalau tidak ada kecocokan ya nggak usah lah. Jangan pusing-pusing mikiran, nggak usah dipaksakan. Ya kudu asup di pelajaran IPA ya. Nah tidak seperti itu Ibu Bapak. Dipaksakan tidak betul-betul ngokal-ngokal anggar, tidak ada sinkronnya. Itu yang untuk melakukan kemitraan pembelajaran. Bapak, ini agak politron. Kuat ya. Lanjut, tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran tadi yang diturunkan dari capaian pembelajaran dari CP-nya. Di sini maksimalnya ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, kembali lagi ke tujuan pembelajaran yang tadi diturunkan dari capaian pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang saya dapat harus ada 4. Satu tabitnya bukan harus, tapi maksimalnya maksudnya ada 4 tujuan pembelajaran. Tapi kalau materinya hanya 1 ya 1 aja. Jangan seperti ini, 1 kali pertemuan tujuan pembelajarannya 20 hampir ini. Mungkin pernah melihat ya Ibu Bapak ya, kalau lihat RPP pas tujuan pembelajaran berebet, sekalipun selogin, ya. Nah, maksimalnya tujuan pembelajaran ada 4. Jangan terlalu banyak. Jadi minimalnya 1. Minimal dalam di sini maksimalnya 4, minimalnya boleh 1, 2, 3, 4. Tapi maksimalnya 4 dijabarkannya. Tapi misalkan Bu tujuan pembelajarannya hanya 2, ya udah saja 2. Hanya jangan lebih dari 4. Di sini mengenali jenis-jenis pola bilangan, kemudian yang kedua mengenali pola visual dalam bentuk penggunaan benda konkret. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya tadi bahwa ada pengalaman pembelajaran, tertera juga dari awal, dari tujuan pembelajaran juga sudah ada pengalaman belajar. Ada mengenali, otomatis mengenali pasti memahami, ya, ada memahami. Kemudian yang kedua mengenali pola visual dalam bentuk konkret, itu diaplikasikan. Jadi sudah ada, hanya tidak baru tersirat di sana, ya. Nah, kemudian menentukan elemen
bilangan berikutnya itu nantinya direfleksikan materi tersebut. Itu dari tujuan pembelajaran sudah tertera adanya pengalaman proses pembelajaran. Masih dalam desain pembelajaran ada topik pembelajaran. Nah, topiknya, materinya yang akan kita ajarkan, yang kita akan sampaikan kepada peserta didik apa dituliskan. Misalkan di sini pola bilangan dan barisan bilangan. Itu 1 kali pertemuan. Kemudian praktik pedagogisnya yaitu PBL, Problem Based Learning. Kemudian ada juga praktek pedagogisnya diskusi kelompok, adanya presentasi. Itu untuk pedagogis. Kemudian kemitraan pembelajaran. Melibatkan guru mata pelajaran IPS tadi sudah disinggung. Kemudian peserta didik merupakan sebagai mitra belajar